Shalom saudara-saudara, selamat pagi bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita napas kehidupan hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Renungan harian pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026, tertulis di dalam kitab Hosea pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal, yaitu yang bernama Gomer. Dan Hosea pada saat itu menjadi buah bibir karena seorang nabi yang menikahi seorang perempuan sundal, bukan perempuan yang saleh atau perempuan yang baik-baik. Tetapi ini adalah perintah Tuhan. Maka Hosea pun harus mentaatinya. Dia menikahi Gomer dan melahirkan 3 anak. Yang pertama adalah Israel, yang artinya sedikit waktunya aku akan menghukum. Anak yang kedua adalah putri yang bernama Lo Ruhama, yang artinya aku tidak akan menyayangi lagi. Dan yang ketiga adalah putra yang bernama Lo Ami, yang artinya kamu bukanlah umatku lagi. Nama-nama ini diperintahkan Tuhan untuk diberikan Hosea kepada anak-anaknya. Walaupun pada saat itu memang sangat tidak disukai oleh Hosea dan Gomer sebagai sebuah nama untuk anak-anaknya. Tetapi itu adalah gambaran yang akan terjadi kepada bangsa itu. Karena bangsa itu pada saat itu mereka tidak mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah mereka alami atau nenek moyangnya alami, ketika bagaimana Allah dengan tangan yang kuat membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan memberikan mereka makan dan perlindungan sampai ke tanah Kanaan. Mereka sekarang beribadah dan menyembah kepada Allah Baal, dan mereka menaikkan pujian dan persembahan bakaran kepada Allah Baal, dan itulah yang membuat Allah semakin cemburu dan murka kepada Allah. Demikianlah perasaan Allah seperti yang dirasakan oleh Hosea. Bagaimana Hosea menikahi seorang perempuan sundal yang tidak dicintainya. Tetapi Hosea belajar untuk mencintainya dan bersabar untuk mencintainya. Demikianlah Allah kepada umatnya. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk membuat segala sesuatu kepada umatnya. Dia murka kepada umat pilihannya, tetapi dia juga sudah mempersiapkan sisa-sisa untuk menjadi berkat. Maka ketika Allah membuat hukuman kepada bangsa itu, yaitu segala kebun dan juga gandum yang gagal panen, dan juga ternak-ternak yang gagal diternakkan, maka bangsa itu semakin perih
dan semakin mencekik kehidupannya. Dan pada akhirnya Allah menjanjikan tentang keselamatan kepada bangsa itu. Itulah yang menjadi nas kita pada hari ini, yaitu renungan kita. Tuhan berfirman, "Engkau akan kujadikan menjadi istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Allah telah merancangkan keselamatan, dan Allah telah merencanakan segala yang baik untuk umatnya. Allah mengatakan bahwa umatnya itu adalah istrinya. Sebagaimana kita tahu bahwa penciptaan bumi ini diawali dari pernikahan atau perkawinan, yaitu Adam dan Hawa. Dan demikian juga perjalanan bangsa itu. Di dalam Yesaya 54 ayat 5 dikatakan, "Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadikan penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel." Demikian juga pada masa kita pada hari ini, Yesus adalah menjadi mempelai laki-laki, dan gerejanya adalah mempelai wanitanya. Sampai pada akhirnya nanti, Yesus akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya, yaitu kita, gerejanya, umat tebusannya. Kita adalah yang menjadi istri daripada Tuhan pada saat ini. Kita adalah istrinya yang dijadikannya menjadi umat tebusannya, yang ditebus melalui darah anaknya Yesus Kristus. Sama seperti Gomer yang telah keluar dari rumahnya untuk menemui atau kembali kepada persundalannya, berganti kepada laki-laki lain dan mabuk dengan anggur, dan sampai dia menjadi tua dan tidak berharga lagi, sehingga dia menjual dirinya menjadi budak. Tidak ada yang menebus dia selain daripada Hosea yang menebus dia kembali menjadi istrinya. Demikianlah kasih sayang Allah kepada kita, kesetiaan Allah kepada kita umat tebusannya. Tetapi jangan kita sesat karena kita merasa bahwa Allah itu menyayangi kita, sehingga kita sengaja untuk selalu hidup di dalam dosa. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mendengar firman ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengerjakan yang baik. Tetaplah menjadi mitra perpanjangan tangan Allah untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Berikanlah hatimu untuk Tuhan. Berikanlah tempat firman Tuhan di dalam hatimu untuk merubah hatimu, untuk merubah segala tindak laku kita, seperti bagaimana tema HKBP tahun ini, transformasi, yaitu berubah. Berubahlah kepada yang baik. Berubahlah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru untuk menyambut firman Tuhan. Dan ketika Yesus datang kedua kalinya, kita didapati dengan tidak bercacat, dan kita menjadi berani untuk menyambut Dia sebagai Allah kita, untuk menyatu dengan Dia di dalam surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu yang menguatkan kami untuk dapat melakukan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Amin.